Ibnu Taimiyah memiliki beberapa amaliyah yang kalau ditelusuri ya itu tidak ada contoh atau tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup lumayan banyak, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan menyebutkan 3 contoh sebagai bentuk untuk menguji akan konsistensi mereka terhadap definisi bid'ah yang mereka buat. Apakah mereka akan konsisten dengan definisi itu yang nantinya akan membid'ahkan amalan-amalan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau ternyata tidak. Di antara amalan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah pertama, bahwa Syekh Ibnu Taimiyah memiliki amaliyah mengkhususkan hari Jumat untuk bersedekah atau bersedekah, di mana beliau lakukan ketika akan berangkat menuju sholat Jumat ke masjid. Kemudian beliau mencari sesuatu yang bisa beliau sedekahkan, bisa berupa roti ataupun yang lainnya. Kemudian nanti di jalan beliau sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan cara sirron atau dengan cara diam-diam atau rahasia. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala memiliki amaliyah zikir khusus dengan redaksi yang khusus pula, di mana beliau rahimahullahu ta'ala punya rutinitas berzikir di waktu ba'da adzan untuk sholat subuh sampai iqamat untuk sholat subuh, dengan melantunkan zikir yang berbunyi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu beliau baca sebanyak 40 kali setiap hari setelah sholat subuh. Beliau rahimahullah membaca surah Al-Fatihah dan beliau ulang-ulang terus sampai terbit fajar atau sampai terbit matahari. Yang sering berdalil dengan Ibnu Taimiyah melarang bid'ah hasanah, antum tak beritahu sekarang bid'ah-bid'ahnya Ibnu Taimiyah, bid'ah hasanahnya. Cek kaget antum. Ibnu Taimiyah itu punya amalan-amalan yang tidak ada dalilnya dari Nabi, ngarang dewe. Kalau istilah kita itu bid'ah hasanah. Contohnya di dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah itu punya amalan, dan bahkan katanya amalan mujarrab. Ini amalan sudah terbukti diamalkan oleh para penempuh jalan menuju Allah. Ini amalan sangat bagus untuk membuat hati ini hidup, yaitu setelah sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh itu membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, atau ditambahi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits, dibaca 40 kali. Baik, terima kasih. Sudah sering saya sampaikan bahwa amaliyah yang dilakukan sendiri untuk berzikir itu sifatnya mutlak, bebas. Misalnya Bapak Ibu nanti mau sholat syuruk. Untuk sholat syuruk itu salah satu ketentuannya adalah ikut sholat subuh di masjid, lalu berzikir sampai waktu syuruk. Zikirnya apa? Mutlak, bebas. Mau Al-Fatihah diulang-ulang juga boleh, mau tahlil diulang-ulang juga boleh, mau takbir diulang-ulang juga boleh, mau baca Al-Quran juga boleh. Tapi kan dilakukan secara sendiri-sendiri, masing-masing, tidak mengajak orang lain secara bersama-sama untuk menjadi amaliyah khusus dalam melaksanakan sholat syuruk. Karena memang ketentuannya berzikir dan zikirnya tidak ditentukan. Zikirnya tidak ditentukan. Maka zikir apa saja. Baca kulhu boleh enggak sampai terbit syuruk? Boleh. Baca apa lagi selain kulhu? Baca Quran pokoknya sampai nanti masuk waktu syuruk. Boleh enggak? Boleh. Baca apa lagi? Istighfar terus? Boleh. Dibolak-balik ya istighfar, ya apa saja, pokoknya semua yang bisa dia. Karena orang awam bisanya kulhu, an-nas, al-falak, al-ikhlas, 4 surat diulang-ulang itu semua. Boleh enggak? Boleh. Jadi tidak ada masalah. Menjaga kedalam kesucian enggak? Harus dijaga enggak? Ya nanti kalau wudu lagi Pak. Ya, enggak apa-apa. Iya. Baik.
Jadi intinya di situ adalah zikir yang sifatnya mutlak. Adapun kemudian membuat ketentuan khusus mengenai bilangan, waktu, tempat, dilakukan secara bersama-sama, diumumkan, maka itu menyerupai syariat, maka itu namanya bid'ah. Tapi zikir yang sifatnya personal, pribadi, maka setiap kita itu punya kemampuannya masing-masing. Misal kita setiap kali selepas isya masing-masing punya kemampuan yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Lalu ada yang menetapkan, saya sebelum tidur saya baca Al-Quran sampai jam 9. Boleh enggak? Selama mampu, tidak memaksakan diri, monggo saja. Saya mau baca Quran 1 lembar sebelum tidur. Boleh enggak? Boleh. Nah, tidak jadi soal. Ini adalah ibadah pribadi personal. Tidak membuat pengumuman untuk dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan waktu, dengan ketentuan bilangan, dengan ketentuan yang dibaca, maka bukan termasuk bagian dari bid'ah. Karena setiap orang dalam hal zikir-zikir yang tidak terikat oleh waktu itu sifatnya mutlak bagi pribadi personal masing-masing. Lain halnya kalau kemudian dikumpulkan orang pada hari kesekian dengan jumlah sekian, dilakukan bersama-sama dengan syarat buah ini, dengan sembelian ayam ini, dengan waktu begini, maka itu butuh dalil. Tetapi kalau zikir yang sifatnya mutlak, maka kita letakkan pada sesuatu yang sifatnya mutlak, untuk yang sifatnya personal atau pribadi. Karena para sahabat pun berzikir yang sifatnya pribadi masing-masing itu dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi kalau yang sifatnya, apakah para sahabat pernah berkumpul kemudian bersama-sama melakukan formasi tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi? Tidak pernah. Jadi tidak pernah para sahabat berkumpul dengan sahabat yang lain dengan ketentuan hari tertentu, dengan waktu tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan cara tertentu, dengan urutan tertentu, dengan jenis syarat tertentu. Itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kemudian berkumpul secara bersama-sama. Sehingga kalau yang berkumpul bersama-sama begitu dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat, maka jelas itu tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Apa benar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tiap setelah sholat subuh membaca surah Al-Fatihah hingga terbit fajar, dan beliau melakukan bidah? Ya saya nggak tahu ya apa yang dimaksud di pertanyaan ini. Tapi kadang perbuatan seorang alim itu dia melakukannya benar, cuma orang salah paham tentang apa yang dia lakukan. Nah, masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau setelah sholat subuh beliau duduk berzikir sampai tinggi matahari. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu lakukan itu? Kata beliau, ini makananku. Ya, dengan ini saya ada kekuatan. Tanpa makanan ini saya tidak menjadi kuat. Dan itu beliau tidak pernah tinggalkan. Dan beliau adalah seorang alim, dikenal dengan sunnah, banyak menerangkan tentang bidah. Maka tidak mungkin beliau itu membenarkan melakukan bidah pada dirinya. Kalau ada sebagian hal yang syah dari beliau misalnya, beliau lakukan, itu sama saja dengan ulama yang lain. Semua orang yang berilmu itu mungkin benar, mungkin salah. Yang dilihat apa dalilnya. Ya, siapapun dia, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada ucapannya, maka harus dicocokkan sesuai dengan apa? Dengan dalil. Dan itu berlaku kepada semuanya. Tapi ini penggambaran sebagian manusia kadang mengambil sesuatu dia nggak pahami dari para ulama itu sebagaimana mestinya. Iya, seperti misalnya ada orang yang mengatakan ini Ammar bin Yasir dia sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ya, ketika Nabi tanya apa sebab kamu didengar suara terompamu di sorga, kata Ammar, karena saya sholat sunnah apa? 2 rakaat setelah wudu.
Jadi Ammar bikin bidah, Nabi baru tanya kepada Ammar, Ammar baru sebutkan. Ini hanya diucapkan oleh orang jahil, kalimat yang seperti ini. Hadits tentang Nabi mengajarkan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu itu banyak riwayat. Ada dalam hadits Utsman bin Affan, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dalam hadits Abdullah bin Zaid. Dan banyak lagi yang meriwayatkannya. Ketika Nabi bertanya kepada Ammar tentang hal tersebut, itu bukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ammar atau Ammar berbuat bidah. Dan Ammar ketika menyebutkannya, dia kan menyebutkan amalan yang paling diharapkan dari amalan yang diajarkan oleh Nabi. Maka dia pun menyebutkan 2 rakaat itu. Jelas ya? Maka Nabi berkata itu sebabnya. Itu tidak ada sama sekali, tidak dari dekat, tidak dari jauh, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Ammar berbuat bidah. Nah, ini pemahaman orang-orang jahil saja yang seperti itu. Ini terjadi pada Ammar bin Yasir, sahabat yang lainnya, pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang-orang yang salah memahami dari ucapan dan apa perbuatan mereka. Jadi itu inti masalahnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.